Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan apa itu motivasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Irma Listiani dan teman saya Rian Hidayah Purnama, Fitri Anissa Purba, dan Fitri Handayani Nasution. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari motivasi. Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Motivasi merupakan karakteristik psikologi manusia yang dapat memberikan kontribusi pada tingkat komitmen seseorang, yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tertentu. Kesimpulan, motivasi adalah serangkaian karakter dalam diri manusia yang menyebabkan orang berperilaku dalam acara tertentu. Selanjutnya, adapun asas-asas motivasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anissa Purba. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas motivasi. 1. Asas-asas mengikutsertakan, artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat. Rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 2. Asas komunikasi, artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. 3. Asas pengakuan, artinya memberikan penghargaan, pujian, dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 4. Asas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan bahwa dengan kemampuannya, dengan kreativitas, ia mampu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. 5. Asas adil dan layak, artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas asas keadilan dan kelayakan terhadap semua karyawan, misalnya memberikan hadiah atau hukuman terhadap semua karyawan harus adil dan layak kalau masalahnya sama. Dan yang terakhir, nomor 6, asas perhatian timbal balik, artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Tegasnya kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Abraham H. Maslow, teori kebutuhan. Manusia mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan physiological needs, seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Kedua, kebutuhan rasa aman, safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetap juga mental, psikologi, dan intelektual. Ketiga, kebutuhan akan kasih sayang, love needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. 5. Aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori McLean atau teori kebutuhan berprestasi. Dari McLean dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement (NHCH) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan akan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Finardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit. Teori Clayton-Alderfer.
Teori Aldebaran dikenal dengan akronim ERG. Dalam teori Aldebaran merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E, existence, kebutuhan akan eksistensi, R, relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Aldebaran. Tantangan dalam memotivasi menurut Kreitner dan Kinski pada buku Perilaku dalam Organisasi 2014, memotivasi orang adalah merupakan aspek kunci bagi manajer yang efektif. Dalam menghadapi tantangan dalam memotivasi, program yang bersifat motivasional dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki produktivitas, kualitas, atau kepuasan kerja. Langkah yang dapat dilakukan adalah perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.